Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4 hingga 4,25% pada FOMC periode September 2025. The Fed juga melemparkan sinyal akan terus menurunkan bunga pinjaman untuk sisa tahun ini karena para pembuat kebijakan menanggapi kekhawatiran tentang pelemahan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Chairman The Fed, Jerome Powell, menyampaikan bahwa keputusan pemangkasan sebesar 25 basis poin sudah mempertimbangkan risiko di dua mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Pemangkasan bunga acuan tersebut merupakan langkah pertama Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) sejak Desember 2024. Pemangkasan suku bunga The Fed bersamaan dengan proyeksi yang menunjukkan dua penurunan suku bunga 25 basis poin lagi yang diantisipasi pada dua pertemuan kebijakan yang tersisa pada tahun 2025. Menunjukkan para pejabat Fed telah mulai meremehkan risiko bahwa kebijakan perdagangan yang fluktuatif akan memicu inflasi yang berkelanjutan. The Fed saat ini lebih mengkhawatirkan pelemahan pertumbuhan dan kemungkinan meningkatnya pengangguran. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25% and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve and their effects on the economy remain. Inflasi Inggris bertahan di level 3,8% pada Agustus 2025, menegaskan posisi Inggris sebagai negara dengan inflasi tertinggi di antara ekonomi maju. Menurut proyeksi Bank of England, inflasi Inggris akan mencapai 4% pada September dan diperkirakan tetap berada di atas target 2% hingga musim semi 2027. Inflasi Inggris tetap berada di level 3,8% pada Agustus 2025, menegaskan posisi Inggris sebagai negara dengan inflasi tertinggi di antara ekonomi maju, serta memperkuat pandangan investor bahwa Bank of England kemungkinan tidak akan menurunkan suku bunga lagi tahun ini. Sebagai perbandingan, inflasi di Amerika Serikat naik menjadi 2,9%, sementara di zona euro mencapai 2,1%, sedikit di atas target 2% yang ditetapkan Bank Sentral Eropa. Inflasi tinggi menjadi tantangan besar tidak hanya bagi Bank of England, tapi juga bagi pemerintah Inggris. Menteri Keuangan Rachel Reeves pekan lalu menegaskan bahwa pemerintah perlu membantu bank sentral menurunkan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski inflasi harga jasa konsumen turun menjadi 4,7% dari 5%, angka ini masih tergolong tinggi, sementara inflasi inti turun menjadi 3,6% dari 3,8%. Menurut proyeksi Bank of England, inflasi Inggris akan mencapai 4% pada September dan diperkirakan tetap berada di atas target 2% hingga musim semi 2027. Meskipun pasar tenaga kerja Inggris mulai melemah, tekanan harga masih terasa. Bagi konsumen, inflasi tetap menjadi masalah serius meski laju kenaikan harga telah melambat dibandingkan puncaknya di atas 11% pada 2022. Bahkan ekspektasi inflasi jangka panjang masyarakat Inggris bulan lalu mencapai level tertinggi sejak 2019. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi. Pernyataan Chairman The Fed, Jerome Powell, tentang lemahnya pasar tenaga kerja menambah volatilitas di Wall Street. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,57% menjadi 46.018, indeks S&P 500 melemah 0,1% menjadi 6.600 dan indeks Nasdaq Composite turun 0,32% ke posisi 22.261. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar pada perdagangan Rabu karena investor menahan diri dari aksi spekulatif menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Di sisi lain, saham Puma melesat setelah muncul laporan adanya pendekatan akuisisi terhadap produsen perlengkapan olahraga asal Jerman tersebut.
Pada penutupan perdagangan, indeks Stoxx 600 ditutup melemah tipis 0,03% menjadi 550,63. Sementara bursa regional utama berakhir variatif, indeks DAX Jerman menguat 0,13% menjadi 23.359 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,14% ke level 9.208. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Perombakan jilid 2 ini secara resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Presiden resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afrian Syah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qadari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik Sdeyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sodi Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 P tahun 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dilantiknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga membuat posisi Menteri BUMN kosong saat ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden belum menunjuk Menteri BUMN definitif. Presiden masih mencari figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Badan Usaha milik negara. Ia memastikan penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora memiliki tugas berat untuk membawa olahraga Indonesia ke tingkat dunia. Tidak hanya sepak bola, namun seluruh cabang olahraga. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN Pak? Ya, sementara itu pemirsa, usai dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir memastikan bahwa Presiden Prabowo akan segera menunjuk Menteri BUMN yang akan menggantikannya. Melalui keputusan Presiden nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tertanggal 17 September 2025, Erick Thohir sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN. Posisi Menteri Badan Usaha milik negara hingga saat ini masih kosong. Kepada awak media, Erick Thohir mengaku belum bisa memastikan apakah Kementerian BUMN akan dilebur ke BPI dan Antara atau akan ada menteri baru. Erick menekankan bahwa dirinya siap menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Salah satu fokusnya mendorong generasi muda untuk memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global. Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti gitu. Di bawah dan Antara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN-nya masih ada. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Jadi nomor satu, yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas